Baik, kita akan melanjutkan fitur dari pegawai. Jika pada sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data pegawai seperti ini, dan pada video kali ini kita akan melakukan tambah data pada fitur pegawai. Itu nanti di sini ketika kita klik, ini bisa dilihat ada di samping kiri di bawah sini. Itu ada Yuri pegawai /grid. Jika kita akses, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, langkah yang berikutnya kita lakukan di sini, kita lihat di bagian indeks. Bisa kita lihat di sini dia mengarah ke bagian root pegawai .grid. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke bagian controller, di mana di bagian controller nanti dia akan mengarah ke bagian function grid. Nah, di function grid ini kita tambahkan sebuah fungsi di mana nanti dia akan mengarah ke bagian view, ke bagian pegawai. Oke, seperti itu. Kita lakukan return view. Kita lakukan return view ke bagian folder pegawai, yaitu pegawai. Setelah itu diarahkan ke bagian file grid seperti ini, grid. Nah, maka nanti akan diarahkan ke bagian file grid. Oke, coba kita jalankan dulu. Nah, maka di sini akan ada pesan error di mana view pegawai not found. Jadi untuk pegawai .grid ini masih belum ada. Selanjutnya kita buat bagian ini, bagian view di pegawai. Nah, di pegawai ini kita tambahkan bagian grid. Nah, buat satu file. Nah, di sini kita kasih namanya adalah grid.blade.php seperti ini. grid.blade.php. Nah, selanjutnya coba kita running lagi, kita mau lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada, tinggal kita lakukan desain seperti itu. Untuk desain kita ambil di bagian user saja. Ini kita copy, Ctrl A, Ctrl C. Kita arahkan di bagian pegawai ini seperti ini. Kemudian kita lakukan modifikasi. Di sini ada tambah data user, kita ganti jadi tambah data pegawai. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan edit di bagian ini. Ini untuk backnya bisa kita tambahkan, di sini adalah pegawai.index. Selanjutnya di bagian action form kita arahkan ke bagian pegawai.store. Jadi nanti ke bagian function store seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini disesuaikan dengan ini. Ini ada username sudah ada. Ini kita copy saja, kita cut seperti itu. Sudah ada username, kemudian ada password rasanya kemarin. Rasanya ada password, kita tambahkan di sini bisa 1. Kasih nama. Oh ya, rasanya sudah ada juga passwordnya. Oh, ini sudah ada password, kita ambil yang password ini. Ctrl X. Setelah username kita tambahkan bagian ini. Username, password, ada nama pegawai. Berikutnya ada nama. Sini kita kasih nama pegawai.
lagi di bagian bawah jika ada tumbuhnya sudah kita gunakan save. Oke, sudah cukup. Oke, kita save, kemudian kita akses di bagian ini create. Ini sudah ada username, password, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, status. Create untuk memanggil dari file dengan view pegawai, dengan view create di folder pegawai. Dan selanjutnya kita lakukan restore. Ini restore digunakan untuk menangani simpan datanya, jadi untuk menangani proses simpan datanya itu. Oke, pada bagian ini kayaknya juga kita bisa mengcopy di bagian sini, di bagian user controller. Kita cari bagian store. Ini bagian store, kita tambahkan saja, kita copy, nanti selebihnya baru kita sesuaikan. Oke, untuk validatornya rasanya sudah kita tambahkan sebelumnya di bagian awal. Nah, itu sudah ada. Ini di bagian validator sudah ada kita tambahkan di use namespace. Nah, di bagian store di sini kita rubah, kita sesuaikan. Misalnya di sini kita tampung di bagian data juga sama. Request, kita tampung semua datanya di variabel data. Kemudian kita buat kita buat sebuah variabel validasi menampung bagian validator ini, dan kita buatkan bagian array-nya. Dia ada name di sini, kita sesuaikan, yaitu adalah username. Kemudian required maksimumnya di sini, kan tadi sebelumnya kita tambahkan 100 ya, kalau nggak salah. Nah, namanya 100, jadi nggak usah sesuaikan 100. Kemudian untuk namanya kita kasih dia unik, jadi kita kasih di sini adalah unique. Dari tabel, nah jadi tabelnya disebutkan pegawai. Kemudian yang berikutnya adalah password, kita tambahkan password, dia juga wajib diisi. Kemudian untuk ini kita kasih minimum karakternya, misalnya ada 6. Ini tergantung kalian nanti. Untuk maksimumnya ini kita hapus saja, misalnya maksimum dia misalnya 50 karakter, bisa seperti itu. Dan yang berikutnya adalah bagian nama pegawai, nama underscore pegawai, require, kemudian maksimumnya untuk nama pegawai di sini maksimumnya adalah 255, dan untuk unik kayak nggak perlu. Kemudian label, dan yang berikutnya adalah bagian alamat juga kita kasih dia wajib diisi seperti ini. Required, dan yang berikutnya kita kasih juga untuk maksimumnya sekitar 255. Oke, kayaknya sudah, ini cukup saja. Dia ada username, password, alamat, X aktif, pria wanita, nggak perlu sih. Oke, yang berikutnya kita lakukan pengecekan. Jika validasi gagal, maka dikembalikan ke bagian ini. Berarti di sini adalah pegawai seperti itu, .create input with validasi. Oke, sudah. Dan yang berikutnya juga di bagian password ini ada penanganan khusus juga. $data password sama dengan ini yang sebelumnya kita menggunakan bycrypt. Nah, di sini kita gunakan pakai hash saja. Oke, password $hash. Nah, di bagian hash ini dia memiliki dua parameter, yaitu parameter pertama dia adalah stringnya. Oke, kita masukkan dulu stringnya, kita ambil dari bagian request. Bagian request seperti ini, kita ambil di bagian input. Nah sesuai inputnya apa, seperti itu adalah password. Jadi sesuai dengan yang kita kirim tadi. Kita akan ada nih password yang dari tadi. Nah, parameter kedua adalah algoritmanya. Jadi maksudnya
algoritma untuk melakukan encrypt ini, password hash ini dia pakai algoritma apa gitu kan. Kita gunakan di sini adalah password default. Nih ada by crypt juga, kita gunakan yang default saja. Seperti ini sudah beres. Langkah berikutnya adalah kita melakukan simpan data. Nah, di sini kita sesuaikan, di sini kita pakai pegawai, modal pegawai, create data seperti ini. Dan yang berikutnya kita lakukan return ke pegawai index, kemudian kita sertakan juga status data pegawai berhasil disimpan, misalnya data pegawai berhasil ditambahkan, bisa seperti ini. Kita Ctrl S. Nah, langkah berikutnya kita lakukan programnya, kita jalankan seperti itu. Oke, ini kita kasih nama misalnya Randy, kemudian passwordnya 123456, kemudian di sini misalnya Muhammad Randy, pria. Ini nanti pria, laki-laki lah, kita kasih laki-laki saja. Alamat misalnya Banjarmasin, aktif, kita save. The password must be invalid email. Oke, nah di sini ada validasi. Nah, di sini karena kita tadi kita copy paste dari validasi, ini kayaknya ada yang kelebihan nih, bagian emailnya harusnya kita hilangi karena password bukan email gitu kan. Oke, kita Ctrl S kembali. Ini inputannya enggak ini ya, enggak balik. Harusnya dia, kalau dia error harusnya inputannya dikembalikan. Ini masih bagian password, memang boleh. Ini bagian nama sama alamat ini hilang kayaknya untuk bagian old-nya. Nah, ini kayaknya perlu kita tambahkan bagian old dari ini. Ya, kita masuk lagi ke bagian sini. Nah, ini untuk value-nya kita tambahkan seperti ini. Ctrl C, tadi bagian nama ya. Bagian nama, oh ini harusnya adalah name, nama pegawai, nama underscore pegawai, seperti ini. Dan untuk alamat harusnya kita kasih juga alamat di sini seperti ini. Kita ganti jadinya alamat agar inputan sebelumnya masih ada alamat. Oke, kita kembalikan atau kita replace coba. Oh, enggak ada ya. Ya udahlah, kita isi kembali. Randy, kemudian passwordnya kita kasih 12345, kita errorkan saja, namanya Muhammad Randy, pria, Banjarmasin, aktif. Nah dia kan tampil nih, ketika kita pilih dia kembali ke posisi sebelumnya. Oke, kita save. Nah, ternyata ada yang error. Ini bagian has call to undefined function of. Oke, kita coba cek lagi kembali bagian hash pada nih. Untuk ini harusnya nih tadi kehapus kayaknya, harusnya hash seperti itu. Oke, kita save kembali. Kayak cuman itu tadi errornya, password hash ya. Coba kita reload, bisa nggak? Oke, coba kita tambahkan. Di sini misalnya tadi adalah Randy ya. Passwordnya 123456. Namanya Muhammad Randy. Alamatnya misalnya Banjarmasin. Save. Password. Nah, password in. Coba kita cek. Ini kayaknya ada kesalahan di bagian create. Coba kita cek. Ini juga untuk statusnya enggak ini. Harusnya ini adalah namenya s_active seperti ini. ID-nya juga kita kasih
is underscore aktif. Alamat sudah alamat, di bagian password kayaknya. Password. Di sini apa sih namanya? Astagfirullahaladzim. Oke, di sini ternyata ada kesalahan di bagian edit, di bagian nama. Nah, berarti di bagian tabel kita salah juga sih. Ini harusnya bukan ini. Tambahan A. Oke, kita save dulu. Ternyata ada kesalahan bagian password. Luar biasa. Oke, berarti juga harusnya punya kalian juga ada salah di bagian database. Ini create pegawai. Ini berarti saya salah tulis, harusnya pakai password. Kita save aja lah, kalau nanti mau dijalankan lagi. Coba kita submit. Field aktif desain SQL alamat. Oke, udahlah, nanti kita coba dulu. Ini bagian is aktifnya itu benar gak rasanya is aktif namanya? Ya benar, kita kasih juga sudah ada rasanya di bagian is aktif. Coba di bagian sini pegawai jenis kelamin bukan? Ini apa? Email. Jenis kelamin. Ini harusnya jenis kelamin itu JK kalau nggak salah. Coba kita cek. Bukan JK. Ini kalau copy paste JK, ini juga ID-nya JK. Nah, pastikan nanti ketika kalian melakukan copy paste atau edit, kalian juga harus benar-benar menyesuaikan alamat. Kemudian untuk ini, nah ini juga is aktif. Emailnya bukan email lagi, jadi harus is aktif. Ini harus sama dengan bagian bawah. Form aktif, is aktif. Oke, sip. Coba kita cek lagi dengan benar, dengan hati-hati. Kelamin sudah, nama pegawai sudah juga, password juga sudah, username sudah. Kita tambahkan ulang. Randy. Dari tadi Randy nggak bisa disimpan. Randy, passwordnya 123456, namanya Muhammad Randy, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya misalnya Banjarmasin, is aktif. Oke, kita sip. Mas Randy akhirnya berhasil disimpan. Oke, kira-kira seperti itu untuk bagian tambah data. Selamat mencoba.